bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Di kesempatan kali ini kita membahas bagaimana memahami hukum Islam, dan seperti biasa di setiap pekan sekali kami juga akan menghadirkan yaitu laporan-laporan dari Reporter Voice of America yang akan menampilkan laporan-laporan tentang kehidupan umat Islam yang ada di Amerika. Sebelum kita akan bahas materi berikutnya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa Damai Indonesiaku, apa kabar? Salam damai dari Amerika. Saya Vina Muqtadi dari VOA Washington. Kali ini akan mengajak Anda untuk ke Clarksburg di negara bagian Maryland untuk melihat kemeriahan acara Muslim Fun Fest yang keempat. Dalam festival ini, keluarga Muslim dan anak-anak mereka bisa berkumpul bersama menikmati beragam atraksi permainan dan hiburan seperti komedi putar semacam ini, dan tentunya juga saling menjalin tali silaturahmi. Muslim Fun Fest adalah momen spesial bagi umat muslim di Amerika untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Para pengunjung bisa menikmati berbagai atraksi permainan, mencicipi makanan halal, dan saling bersilaturahmi. Cukup membanggakan bagi kita ya, Muslimin Indonesia, terutama bisa join dengan komunitas Muslim lain dari berbagai bangsa dan negara. Acara non-profit ini diselenggarakan oleh Muslim Link, surat kabar komunitas Muslim di Amerika. Dan keceriaan itu sepertinya terpancar jelas dari wajah-wajah mereka. Pemirsa, pengunjung yang menghadiri acara Muslim Fun Fest ini bertambah dari tahun ke tahun. Kalau tahun lalu jumlahnya ada sekitar 7.000 orang, tahun ini mencapai 10.000 orang. Hal ini sekaligus menandakan semakin berkembangnya Muslim di Amerika. Puluhan ribu orang yang datang ke Muslim Fun Fest ini tidak hanya berasal dari Maryland, tapi juga dari negara bagian tetangga seperti Pennsylvania dan New Jersey yang berjarak sekitar 2-3 jam. Karnaval ini tidak hanya menarik perhatian Muslim, tapi juga non-Muslim. I think the Muslims are the most kindest, generous, loving people, so peaceful I've ever known. Dan Islam sebagai agama yang cinta damai itulah yang ingin ditunjukkan lewat acara ini. Islam di Amerika sebenarnya juga mereka ada berbagai bangsa, tapi mereka bersatu gitu loh. Kita bisa saling mengenal dengan cara karakter antar bangsa, cara mereka hidup, cara mereka berbicara gitu ya, dan kita bisa menghargai. Dharma juga berharap agar Muslim di Amerika bisa terus berkembang. Tahun ini tercatat hampir 8 juta Muslim di Amerika, dan setiap tahun itu ada 20.000 orang masuk Islam. Insya Allah Islam di Amerika jadi agama yang terbesar. Ya pemirsa, demikianlah keragaman yang terlihat dalam acara Muslim Fun Fest yang keempat tahun ini. Acara itu sekaligus menunjukkan bahwa Muslim di Amerika telah berkembang sangat pesat dan sangat beragam, berasal dari berbagai latar etnis dan budaya. Namun keragaman itu disatukan dengan akidah yang sama. Demikian Damai Indonesia dari VOA Washington. Saya Vina Muqtadi dan Ningrum Spicer serta tim VOA mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pekan depan. Salam damai dari Amerika. Salam damai dari Indonesia, dan tentu saja ada yang patut kita banggakan dari tayangan tadi, betapa Islam telah dikabarkan di seluruh dunia, terutama Amerika. Kalau kita berbicara, Amerika adalah salah satu negara yang terus menciptakan paradigma buruk terhadap Islam. Bahwa ternyata untuk memahami Islam, mereka terus mengatakan bahwa Islam adalah agama terorisme, agama kekerasan. Nah, disinilah dipentingkan kaidah-kaidah yang sangat adil yang telah dicontohkan oleh Rasulullah untuk memahami Islam. Kami persilakan kepada Kiai untuk menjelaskan bagaimanakah sesungguhnya kaidah untuk memahami Islam. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai, Habib Munzir Al-Musawwa sudah memberikan penjelasan kepada kita mengenai syariah, khususnya yang berkaitan dengan qisas dan diyat. Mudah-mudahan itu menambah perbendaharaan ilmu kita dalam memahami syariat Islami, bahwa tidak ada akibat tanpa sebuah sebab. Orang sering hanya melihat akibat dengan tidak melihat penyebabnya. Karena itu Islam adalah seperangkat aturan.
orang Islam, orang yang terikat kepada aturan-aturan yang disebut dengan syariah. Peraturan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, Allah pencipta manusia, Allah tahu benar kemampuan maksimal manusia, maka peraturan yang diturunkan Allah yang pencipta manusia tadi pasti sesuai benar untuk manusianya. Allah yang bikin manusia, Allah yang bikin peraturan untuk manusia, pasti peraturan itu cocok untuk manusianya. Pabrik mobil di Jepang bikin mobil namanya Toyota, lalu dia turunkan peraturan, buku peraturan, ini mobil namanya Toyota, kecepatannya sekian ratus kilometer per jam, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya ini. Karena pabriknya yang bikin mobil, pabriknya yang keluarin buku, pasti buku itu sesuai dengan mobilnya. Nggak bisa kita punya mobil Toyota rusak diperbaiki dengan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh mobil Fiat, mobil makin rusak. Jadi kalau manusia kepengen baik, dia harus pakai peraturan yang dibikin oleh manusia, oleh yang bikin manusia, yang dibikin oleh yang bikin manusia. Dia tahu benar tentang kemampuan manusia, dia tahu benar kemampuan manusia maksimal, maka peraturannya pasti sesuai untuk manusia. Contoh, manusia laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, ya Bu. Jangan yang gadis, yang nenek-nenek masih gini tuh. Allah Maha tahu, maka turun syariat, boleh itu, tapi salurkan lewat pintu yang disebut nikah. Inilah hukum. Maka seluruh syariat Islam itu wataknya ada tiga. Pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ini dulu, mencapai proses keadilan. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum Allah, dan itu sudah dididik lewat kehidupan masjid. Ini kan kita nih semua sama nih, nggak ada warga kelas 1 di sini. Coba lihat adab masjid tuh sudah ke arah sana. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Jamaat masuk masjid buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Itu dalam implementasi yang paling kecil. Semua sama di hadapan Allah. Yang paling mulia kan yang paling takwa. Ini sekarang di negeri kita, kalau timbul masalah, nyari yang tanggung jawab, banyakkan yang jawab daripada yang nanggung. Bener, Pak. Banyakkan yang jawab daripada yang mau nanggung. Semua jawab, semua, apalagi jurus ngeles paling bisa. Jurus ngeles, jurus bekelit, ini zamannya nih. Tahu belajar silat di mana? Jurus ngelesnya macam-macam. Wah, bukan kami yang tanggung jawab, bukan kami. Urusan tanggung jawab, banyakkan yang jawab daripada yang nanggung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sikap al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Tadi sudah jelaskan oleh Habib bagaimana Imam Ali kalah berperkara, kalah dalam berperkara. Kita tidak kepengen TKI kita dianggap manusia cuma karena punya perkara, tapi waktu bekerja dianggap budak. Itu penghinaan. Kenapa lebih pandai Korea Selatan menghargai orang kerja? Kenapa lebih pintar Taiwan bahkan Hong Kong menghargai orang kerja sebagai pekerja, bukan sebagai budak? Saat bekerja diperlakukan sebagai budak, saat melanggar hukum baru diperlakukan sebagai manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ora pati diwongke, loh. Orang itu kan kepengen diorangin, dan itu watak syariah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Saya pernah sampaikan episode apa belum saya lupa, bagaimana Umar bin Khattab, Amr bin Abbas waktu jadi khalifah, di sebelah istananya itu ada gubuk reot kepunyaan Yahudi. Dipanggil si Yahudi ini, kok jelek bener, di sebelah rumah kantor khalifah ada gubuk reot. Yahudi sini, iya Pak. Kamu tahu? Ya nggak tahu Pak. Memang saya belum kasih tahu. Kamu punya gubuk itu punya IMB nggak? Ya nggak ada Pak. Saya bayar? Nggak mau Pak. Saya cuma segubuk-gubuknya. Saya beli 2 kali lipat? Nggak mau Pak. Saya ini golongan makmur, cuma punya rumah sama sumur. Sudahlah, saya bayar 3 kali lipat. Nggak mau Pak. Amr bin As mangkel, panggil kamtib. Kamtib zaman itu, gusur, ambil derek, ditarik gubuk Yahudi itu, wah kerubuh, berlinang air mata si Yahudi. Begini nasibnya orang kecil, diderek, digusur rumah saya. Ini Amr bin As kan gubernur, di atasnya masih ada khalifah, saya mau lapor ke atasannya. Laporlah Yahudi ini menuju Medina. Bayangkan, Mesir, Medina, cuma untuk cari keadilan. Sambil jalan, sambil berpikir, gubernurnya aja sadis begini, apalagi presidennya. Gubernurnya main tarik, main gusur. Apa saya Yahudi bukan Muslim, apa diterima pengaduan saya? Sampai di Medina, cari alamat khalifah. Ketemu orang lagi tidur di atas daun korma di depan masjid. Selamat siang Pak. Siang. Saya cari Khalifah Umar bin Khattab. Ada. Istananya di mana Pak? Di atas lumpur. Pengawalnya banyak Pak? Banyak. Yatim piatu, orang-orang lemah, orang-orang jompo, janda-janda, tua. Baik Kiai, tahan dulu, ini semakin menarik sekali kisah yang dikisahkan oleh Kiai. Pasti Anda semua yang berada di sini cukup penasaran. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana kelanjutan dari kisah tersebut, tentunya masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami. Subhanallah, kita datang di satu komunitas masyarakat yang sedang kerja bakti, bahkan tidak hanya memungut sampah di selokan. Ini tidak tanggung-tanggung, ini bukan sampah selokan, tapi ini sampah kali. Dan di kesempatan kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada para warga dari kampung apa ini Pak? Kalibata. Kampung Kalibata. طالما شكو غرامي يا نور الوجود طالما شكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود